Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman seperti apa melakukan pengujian validitas khususnya untuk butir ya, validitas butir instrumen menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pada dasarnya estimasi untuk melakukan validasi butir instrumen selain Microsoft Excel juga ada banyak cara ya, salah satunya dengan menggunakan SPSS juga bisa dan software-software statistik yang lainnya. Nah, sebetulnya pada Microsoft Excel juga sudah sangat cukup ya, sudah cukup untuk bisa melakukan uji validitas instrumen gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya, mungkin saya akan menyampaikan sekedar pengantar saja mengenai uji validitas tersebut ya. Nah, ini sekedar pengantar aja ya. Jadi sebetulnya validitas butir itu digunakan pada analisis butir dalam rangka melakukan uji coba pengukuran untuk memperbaiki alat ukur. Jadi tujuan utamanya eh, validasi butir instrumen ini adalah sebetulnya kita ingin melihat apakah butir-butir pada atau pernyataan-pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner yang nantinya akan kita berikan kepada responden itu memang memenuhi unsur-unsur psikometriknya. Jadi misalnya validitasnya sudah memenuhi atau sama dengan batas ambang yang diinginkan gitu ya. Jadi melalui validitas butir nanti tentu akan diketahui mungkin ada beberapa butir yang bisa dipertahankan ataupun nanti bisa diganti atau diperbaiki begitu ya, atau bahkan butir tersebut tidak digunakan sama sekali untuk pengukuran ya begitu. Nah, nanti diharapkan juga melalui uji coba dan perbaikan yang berulang-ulang ini kita akan mendapatkan alat ukur yang ajak, reliable dan tentu dapat dipercaya. Jadi itu ya tujuan utama dari validasi butir instrumen. Jadi kita ingin mendapatkan alat ukur yang betul-betul ajak, alat ukur yang betul-betul valid untuk mengukur eh, karakteristik atau variabel yang digunakan dalam penelitian kita gitu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh beberapa peneliti ataupun mahasiswa yang sedang melakukan penyelesaian tugas akhir ya. Sebetulnya berapa responden uji coba yang ideal ya? Sebetulnya tidak ada batasan yang baku ya, batasan yang baku mengenai jumlah responden yang akan dikenai uji coba validasi instrumen ini. Akan tetapi dari beberapa kajian literatur yang saya lakukan, saya menemukan salah satu literatur yang saya pikir ini cukup ideal untuk bisa mewakili seperti apa atau berapa jumlah responden ideal yang akan digunakan pada saat uji coba. Ya, paling tidak ukuran responden pada uji coba itu adalah sebesar 10 kali jumlah butir. Kalau kita merencanakan jumlah butirnya itu ada 10, maka nanti otomatis jumlah responden dalam uji coba tersebut kita tentukan paling tidak minimum itu ada 100. Jadi 10 kali 10 begitu ya. Nah, jadi ini sekedar pengantar saja kaitannya dengan seperti apa analisis butir atau validasi butir instrumen penelitian. Oke. Kita langsung ke aplikasi ya. Kita langsung ke aplikasi Excel-nya. Mungkin silakan bisa dibuka Microsoft Excel-nya kalau sudah display seperti ini ya. Ini silakan dibuat tabelnya atau dibuat judul ini uji coba validitas butir instrumen. Ini bebas aja, silakan dimodifikasi. Tabelnya ini tabel nomor responden, ini responden 1, 2 dan seterusnya, nggak perlu dikasih nama ya. Kemudian ini butir nomor 1 sampai dengan 10. Jadi ada 10 butir ya, 10 butir atau 10 pernyataan. Kemudian ada skor totalnya ya. Kemudian di sini ada jawaban responden ya. Ada 3, 3, 4, 3 dan seterusnya. Jadi instrumen ini menggunakan skala 1 sampai dengan 5.
Maka yang paling tinggi di sini ada 5 gitu. Kalau misalnya punya teman-teman itu ada 1 sampai dengan 4, maka 1 sampai dengan 4 mungkin ada di isian input ini. Nah, kalau sudah di input semua seperti ini, ya kebetulan jumlah responden contoh pada tutorial kali ini itu ada 350 ya, ada 350. Oke, setelah di input semua, maka dilakukan penjumlahan ya. Ini saya hapus dulu. Nah, contohnya ya. Nah, kita lakukan penjumlahan. Kita pakai sama dengan sum buka kurung. Kita blok mulai dari pernyataan 1 atau butir ke 1 sampai dengan ke 10. Kemudian kita tekan enter ya. Nah, agar terjumlahkan secara otomatis maka kita arahkan kursor yang paling atas ini. Kemudian di sudut bawah kanan keluar tanda plus begini. Kalau kursornya udah keluar tanda plus begini, tinggal diklik 2 kali aja. Nah, nanti dia akan secara otomatis menjumlahkan dengan sendirinya gitu, secara otomatis ya. Oke, setelah kita dapatkan skor totalnya, maka langkah berikutnya adalah kita mencari koefisien validitas nih ya. Nih, ditulis aja nih koefisien validitas. Kemudian pada butir yang pertama ini tadi ya, butir yang ke-1, kursor di sini. Jadi kita akan mengkorelasikan butir nomor 1 ini ke skor totalnya. Oke ya. Sama dengan korel ini ya, klik 2 kali. Nah, di sini kita akan blok responden ke 350 ini sampai dengan responden ke 1 ya. Oke, kita blok begini. Kemudian di sini ketentuannya titik koma ya. Titik koma, mungkin di beberapa settingan Microsoft Excel itu ada yang pakai titik 2, nanti dicek saja ya. Titik koma, kemudian kita blok lagi responden 1 yang skor total ya. Responden 1 sampai 350 ya. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang kita sudah dapat koefisiennya. Ingat ya, rentang koefisien itu rentang koefisien validitas itu, nah itu berkisar dari negatif 1 sampai dengan positif 1 ya. Mohon maaf, dia menjumlahkan. Oke. Nah, sorry. Oke. Jadi ini rentang koefisiennya ya, negatif 1 sampai dengan positif 1. Jadi tidak ada lebih dari 1, misalnya 1,5 itu nggak ada ya. Berarti ada perhitungan yang salah itu. Jadi rentang koefisiennya bergerak dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Nah, ini berada di antara negatif 1 dan positif 1 ini ya. Kalau misalnya teman-teman menjumpai lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1 ya, berarti itu ada kesalahan perhitungan. Nanti dicek kembali. Oke, jadi ini kita sudah dapat. Nah, kalau ini mau dijumlahkan mau dilakukan perhitungan secara otomatis sampai ke butir ke-10, maka kita harus kunci dulu yang skor totalnya ini. Nah, caranya cek di sini. Nah, berarti yang L ya, kolom L. Kasih tanda dolar. Kasih tanda dolar seperti ini, kemudian tekan enter. Setelah itu, nah kursor udah tanda plus begini, kita tarik ke sebelah kanan. Nah, secara otomatis ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan butir tersebut valid atau tidak? Maka kita perlu mengkonsultasikannya pada beberapa literatur ya yang berkaitan dengan pengujian validitas, koefisien validitas ya gitu. Nah, ini beberapa literatur yang sudah saya dapatkan ya. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan atau mengeksplor kembali ya. Jadi batas minimum koefisien validitas itu juga tidak ada ketentuan baku, akan tetapi
beberapa ilmuwan psikometrik itu sudah melakukan riset beberapa kali ya, itu menemukan nilai konsistensi dari eh, batas minimum validitas itu tidak lebih dari 0,25. Ini paling tinggi 0,25 ya. Jadi misalnya kayak Crocker and Algina itu mengungkapkan angka minimumnya itu 0,20. Nonely itu 0,20 juga. Icon itu 0,20. Mahrens dan Lehmans itu 0,20 juga. Nah, cuma Henning yang mengemukakan itu minimumnya 0,25. Sehingga mayoritas di sini mengungkapkan itu ya kriteria empirik itu sebesar 0,220 ya. Kriteria empiriknya paling tidak itu minimum 0,20. Dalam hal ini saya lebih condong untuk menggunakan 0,20. Adapun 0,25 silakan mau digunakan, nggak jadi masalah ya, begitu. Asalkan ada sumber rujukannya ya. Jadi kita gunakan 0,20 untuk kriteria empiriknya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita tulis di sini kriteria empirik ya. Kriteria empirik ya. Kriteria empirik ini adalah batas minimum dari koefisien validitas yang diinginkan. 0,20. 0,20 kita tarik sama ya. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan keterangan ya. Keterangan kita bisa masukkan. Nah, di sini boleh juga kita masukkan fungsi if ya. If klik 2 kali. Nah, mestinya dinyatakan valid instrumen tersebut apabila koefisien validitas ini ya, koefisien validitas ini diklik itu lebih dari kriteria empiriknya 0,20, lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan kriteria empiriknya 0,20 ya. Oke. Kemudian titik koma, tanda petik kita buat valid ya. Nah, kemudian petik lagi, pisahkan titik koma itu tidak valid. Tidak valid. Oke. Sekarang enter. Oke. Nah, ini kalau sudah kita tarik seperti yang tadi ya. Ini. Oke, jadi semuanya valid ya. Semuanya dinyatakan valid. Nah, nanti kalau misalnya sini saya rubah nih, ini misalnya 0,10 misalnya. Nah, nanti keterangan dia tidak valid gitu ya. Nah, ini fungsi if saja ya, hanya untuk sekedar membuat keterangan seperti ini. Ini boleh Anda buat, boleh tidak juga nggak apa-apa. Tetapi baiknya ya dibuat untuk menjadi lampiran kuesioner atau lampiran data uji coba Anda ya, gitu. Jadi kalau nanti dia kurang dari 0,20, maka keterangannya nanti tidak valid, begitu. Oke, sampai di sini ya tutorial mengenai uji validitas butir instrumen. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.